Kita lanjutkan belajar dasar pemrograman menggunakan C#. Pada video yang ke-17 kita akan belajar tentang array 2 dimensi. Jadi masih dengan tabel, cuman ini kita akan buat seperti tabel 2 kolom. Kita langsung ke materinya. Kita buka VS Code. Kemudian kita buat folder. Foldernya adalah V17 seperti ini. Kemudian seperti biasa kita akan masuk dulu ke dalam folder V17 menggunakan cd V17. Kemudian kita siapkan projectnya .NET New Console, kemudian kita enter. Kita akan tunggu sampai prosesnya ini selesai. Kita sudah masuk ke dalam folder dari video 17, kemudian kita ke program.cs. Di dalam sini kita akan buat sebuah array 2 dimensi. Yang pertama kita tentukan variabelnya, kita buat kurung staples ini. Kemudian karena kita menggunakan array 2 dimensi, maka di dalam kurung staples ini kita kasih koma seperti ini. Kemudian nama variabelnya saya akan buat adalah siswa. Nah, siswa ini kita akan buat seperti ini. Ini kita akan buatkan seperti kurung kurawal ini adalah wadah dari arraynya. Ini titik koma belakangnya. Kemudian di dalam kurung kurawal ini saya akan isikan sebanyak, saya akan buat dulu ini 1, kemudian koma, kemudian ini 2, kemudian ini 3. Jadi ini sekarang ada 1, 2, dan 3. Contoh di dalam sini ada namanya Budi, kemudian belakangnya sini adalah Surabaya. Kemudian kita isi lagi, yang pertama adalah Ali, koma, alamatnya adalah Sidoarjo. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah Siti, kita kasih dengan petik-petik Malang. Nah, ini di dalam sini kita akan lihat bahwa di dalam masing-masing ini, masing-masing blok, masing-masing kurung ini ada 2 bagian, yaitu Budi dan Surabaya, kemudian Ali dan Sidoarjo, Siti dan Malang. Tetapi di dalam luarnya ini, kurung kurawalnya ini ada 1, ini barisnya, kemudian ini ada 2, kemudian ini ada 3. Jadi masing-masing ini mempunyai masing-masing baris ini mempunyai 2 kolom. Nah, ini kolomnya, ini kolom, 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 dan ini barisnya. Jadi ini barisnya ada 1, kemudian ini 2, dan ini kemudian adalah 3. Kita coba tampilkan, ya kan, kita hapus yang bagian atas, kita Ctrl S. Untuk menampilkannya, kita bisa menampilkan dengan cara seperti ini. Console.writeLine seperti ini. Jadi yang kita tampilkan adalah namanya ini, yaitu siswa. Siswa, kemudian kurung staplesnya. Kurung staples misalnya saya akan menampilkan Budi. Berarti dia ada di ini barisnya ke 0, dan ini baris yang ke 1, dan ini baris yang kedua. Nah, Budi berarti dia ada di baris, ya, ikut baris yang ke 0, kolomnya ini kolom ke 0, berarti dia di 0, kemudian 0. Nah, Budi itu ada di baris, ini bacanya ini baris, ini juga baris. Nah, ini baris, kemudian yang masuk ke dalamnya kolom. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Apakah betul Budi itu ada di baris yang ke 0. Nah, ini baris ke 0, kolom ke 0. Kemudian kalau kita panggil Ali berarti dia di kurung kurawal ini. Perhatikan, jadi kurung kurawal ini memisahkan antara baris. Ali ada di baris yang ke 1, karena bacanya kan dari 0, 0, 1. Nah, berarti dalam sini kita kasih 1, kolomnya adalah ke 0, berarti 1, 0. Kita Ctrl S, kita akan lihat lagi hasilnya. Berikutnya kita akan coba nampilkan Sidoarjo. Sidoarjo itu ada di mana? Ini baris ke 0, kemudian ini ke 1. Nah, Sidoarjo ini masuk ke dalam baris ke 1. Kolom ke berapa? Ini 0, kemudian ini 1. Nah, berarti dia masuknya ke 1,1. Jadi di baris ke 1,
kolom ke 1. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya adalah kita Sidoarjo. Itu caranya. Bagaimana untuk menampilkan semuanya? Untuk menampilkan semuanya, kita akan gunakan for. For yang pertama ini untuk barisnya. For yang pertama ini untuk barisnya ini ada berapa baris? 0, mulainya dari 0, kemudian 1, kemudian 2. Nah, berarti di dalam sini length ini kita kasih sama dengan kemudian ini 2. Jadi dia barisnya adalah ke 0, 1, 2. Kemudian kita membuatkan kolomnya. Kolomnya kita buat kolomnya, kemudian yang ini kita ganti dengan J. Jadi ini diganti dengan J. Kita lihat kolomnya ada berapa di dalam masing-masing baris. 0, 0, dan 1. Berarti kita masukkan ke dalam sini adalah length ini kita isi sama dengan 1. Karena 0, kemudian 1 sampai 1. Nah yang ini kita taruh Ctrl X, kita taruh ke dalam sini. Berikutnya yang ini kita akan ganti dengan variabel I. Dan ini kita ganti variabel dengan J. Kita Ctrl S. Nah ini. Kemudian kita coba tampilkan. Kita jalankan dulu. Kita tunggu sampai tampil. Nah ini. Budi, Surabaya, Ali, Sidoarjo, Siti, Malang. Supaya ini tidak pindah baris, saya akan ganti right. Kemudian right line-nya ini saya taruh bawahnya sini. Jadi ketika dia ganti baris, dia pindah baris. Console dot kita right line. Jadi right line-nya saya pindahkan ke dalam sini. Jadi supaya nanti pas ngisi dia akan masuk ke dalam sini. Kita Ctrl S. Kemudian kita jalankan. Kita akan lihat hasil dari sini. Nah ini. Budi, Surabaya, Ali, Sidoarjo, Siti, Malang. Sekarang kita coba tambahkan spasi di dalam sini. Jadi ada spasi. Kita tambah dengan petik-petik seperti ini. Kita Ctrl S supaya dia ada caranya. Kita akan lihat di sini. Nah ini supaya ada jaraknya, nggak nempel seperti yang atasnya ini. Budi, Surabaya, Ali, Sidoarjo, Siti, Malang. Nah itu cara penggunaan dari array 2 dimensi. Yang perlu diperhatikan array 2 dimensi ini adalah, perhatikan dulu cara pembuatan baris. Kalau dalam sini pembuatan barisnya ini dikasih dengan kurung kurawal. Sekali lagi ini ada 3 baris. Kita lihat baris yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Kalau bacanya dari 0, yang ke-0, ke-1, ke-2. Kemudian kolomnya, nah ini berarti ke-0, ke-1. Ini kolomnya. Nah untuk menampilkan seperti ini yang ditampilkan pertama adalah kita ambil barisnya dulu. Barisnya berarti ini ada 1, 2, 3. Berarti kalau dari 0 yang ke 0 sampai ke 2. Baru kemudian dalamnya adalah untuk kolomnya. Kolomnya yaitu ini Budi dan Surabaya, Ali, dan Sidoarjo, Siti, dan Malang. Nah itu penggunaan untuk array 2 dimensi. Silakan dipahami. Kita akan lanjut untuk tugas dari video ini adalah, nah ini berikan 2 contoh penggunaan array 2 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya tadi kita masukkan dari nama kemudian alamat. Jadi kita bisa menyimpan nama dan alamat dari teman kita. Misalnya namanya tadi ada Siti, alamatnya Malang. Nah ini contohnya. Kemudian yang kedua, kita bisa masukkan dari menu. Misalnya menu ada bakso harganya 10.000. Kemudian ada soto harganya 15.000. Misalnya ada rawon harganya 20.000. Jadi itu berpasang-pasangan. Dan perhatikan setiap kolom-kolomnya. Misalnya bakso dan harga. Jadi nama makanan dan harga. Nah ini contohnya itu. Jadi bakso pasangannya adalah 10.000. Itu. Kemudian berikutnya buat program menggunakan array 2 dimensi. Saya akan buatkan contohnya. Ini adalah contoh penggunaan dari array 2 dimensi. Di sini saya akan buat string, kemudian ini kurung staples, saya kasih koma. Ini. Kemudian new string, ini 4 baris, 2 kolom. Jadi nanti kalau ini kan seperti ini. Jadi ini saya ganti yang bagian sini dengan tambah new. Kemudian ini string sesuai dengan variabelnya. Kemudian ini barisnya dan ini kolomnya. Jadi ada 4 baris, 2 kolom. Sama ini adalah barisnya yang kurung kurawal ini. Kemudian kurung kurawal juga ini barisnya.
Berarti ini saya menggunakan 4 baris 2 kolom. Kemudian I ini untuk barisnya jadi 0. Kemudian I-nya ini sampai 4. Berarti kita sampai 3. Kemudian ini juga sampai 3. Jadi untuk menampilkan dari variabelnya ini 4 jadi 0, 1, 2, 3 itu sama dengan 4. Kemudian kolomnya adalah 2 berarti 0 sampai 1. Kemudian ini saya menggunakan ternary operator sering tampil. Nah ini J, jika J sama dengan 0 maka yang tampil adalah menu, jika tidak maka yang tampil adalah harga. Jadi untuk menampilkan tulisan tampil ini saya menggunakan ternary operator, baru kemudian hasilnya simpan di variabel readline ini. Nah kemudian berikutnya ini akan menampilkan yang luar adalah barisnya, yang dalam adalah kolomnya. Jadi baris kemudian baru ke kolom. Kita akan coba langsung. Kita tekan tombol play yang di sini, kita tunggu prosesnya. Nah ini tampil menu. Menu ini karena kalau pas dia J-nya 0 nanti akan diseleksi. Jadi tampil ini kan keluar menu. Menu misalnya saya isi bakso, kemudian harganya 2000. Nah ini pas waktu J-nya tidak sama dengan 0, yang tampil adalah harga. Jadi yang tampil itu ini. Kemudian harganya misalnya 2000, kemudian menu lagi, rawon, harganya 3000, kemudian menu lagi, kemudian ini kita isi nasi, harganya 1000, kemudian menu lagi, sate, harganya kita isi 4000, kita enter, nah keluarnya adalah ini. Daftar harga makanan bakso 2000, rawon 3000, nasi 1000, sate 4000 seperti yang kita inputkan di dalam sini. Nah ini penggunaan program menggunakan array 2 dimensi dengan array 2 dimensi, pokoknya array 2 kolom. Jadi array 2 kolom, kolom yang pertama isi makanan, kolom yang kedua harga. Kemudian barisnya ini ada 4 baris. Cara penulisannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah barisnya, jadi ini barisnya, kemudian ini kolomnya. Kemudian cara menuliskannya seperti ini. Jadi ini untuk menampilkan dari barisnya dulu, baru yang di dalamnya adalah kolomnya. Dan ini ternary operator seperti yang sudah kita pelajari untuk menampilkan tulisan di dalam sini. Jadi harga. Nah, untuk menampilkan tulisan menu dan harga ini saya menggunakan ternary operator. Jadi dia akan ngecek kalau pas dia bagian yang ke 0 maka yang tampil ini adalah menu. Kalau pas bagian yang tidak 0 yang tampil adalah harga. Jadi karena dia akan melakukan loop atau pengulangan di dalam J. Itu saja materinya, dan jangan lupa yang Google Doc-nya diisi. Yang ini silakan diisi untuk video yang ke-17. Jadi berikan contoh penggunaan array, nanti sudah dijelaskan, silakan ditulis, dan contoh dari programnya di screenshot taruh di sini. Sekali lagi itu jangan lupa juga filenya upload ke GitHub supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan tugas. Itu saja materinya, kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.